Media pembelajaran IT yang saya buat dengan materi penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya untuk siswa sekolah dasar kelas 6 semester 1 tema 2. Pada menu utama terdapat beberapa menu. Ada menu panduan, menu kompetensi, menu materi, menu evaluasi, dan yang terakhir menu profil pembuat. Kita masuk ke menu yang pertama, yaitu menu panduan. Menu panduan ini berisi petunjuk bagi Anda dalam menggunakan media IT yang telah saya buat. Yang pertama, Anda dapat membaca media pembelajaran dengan cermat. Yang kedua, Anda dapat memilih menu yang Anda inginkan dengan mengklik tombol yang sudah disediakan. Yang ketiga, ada keterangan tombol yang digunakan. Keterangan yang pertama, keterangan halaman selanjutnya dengan ikon anak panah ke kanan. Kemudian ada keterangan kembali ke halaman sebelumnya dengan ikon anak panah ke kiri. Kemudian ada keterangan kembali ke menu utama dengan ikon home atau rumah. Dan yang terakhir, ada keterangan kembali ke menu submenu dengan ikon pintu seperti ini. Masuk ke menu yang kedua, yaitu menu kompetensi. Dalam menu ini berisi kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta indikator dari materi yang saya sampaikan dalam media ini. Kompetensi inti dari materi yang saya sampaikan yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kemudian, kompetensi dasar yaitu 3.7 mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian di sini indikatornya yaitu 3.7.1 menyebutkan fungsi ciri khusus hewan sebagai bentuk penyesuaian terhadap makanannya. Kemudian indikator yang kedua, 3.7.2 menyebutkan fungsi ciri khusus hewan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perlindungan diri dari musuhnya. Dan indikator yang terakhir atau yang ketiga, yaitu 3.7.3 menyebutkan fungsi ciri khusus hewan sebagai bentuk penyesuaian terhadap lingkungannya. Kemudian kita masuk ke menu yang ketiga, yaitu menu materi. Nah, sebagai awalan di sini saya menjelaskan pengertian tentang adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian, tujuan dari adaptasi adalah untuk menghindari kepunahan, sedangkan fungsi dari adaptasi adalah untuk memperoleh makanan dan menghindarkan diri dari musuh. Kemudian, di sisi sini ada submenu, maka kita akan mengklik salah satu pilihan dari submenu ini. Nah, yang pertama kita klik adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi adalah bentuk penyesuaian bentuk dan alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, adaptasi morfologi itu dapat dilihat dengan jelas. Contoh dari adaptasi morfologi yaitu pada bentuk mulut serangga, bentuk paruh, serta cakar atau kaki pada unggas. Nah, di sini contoh adaptasi morfologi yang pertama ada bentuk mulut dari serangga.
Serangga memiliki banyak sekali tipe mulut sesuai dengan jenis-jenis makanannya. Nah, di sini yang pertama ada tipe penggigit dan pengunyah. Bisa kalian perhatikan bentuk mulutnya seperti ini karena digunakan untuk menggigit dan mengunyah. Nah, tipe mulut ini ada pada belalang. Kemudian yang kedua ada tipe mulut pengisap. Mulut tipe pengisap memiliki bentuk yang panjang serta menggulung. Tipe ini dimiliki oleh kupu-kupu. Kemudian selanjutnya ada tipe mulut penusuk dan pengisap. Nah, bentuknya seperti jarum ya, panjang dan runcing. Nah, tipe mulut ini dimiliki oleh nyamuk. Selanjutnya ada tipe mulut serangga yang keempat, yaitu tipe mulut penjilat. Tipe mulut ini memiliki saringan di bagian bawah yang berguna untuk menjilat cairan dari makanannya. Nah, contoh mulut seperti ini ada pada lalat. Kemudian ada yang kedua, yaitu bentuk paruh burung. Nah, bentuk paruh burung itu juga bermacam-macam, disesuaikan dengan makanannya. Pertama, di sini ada bentuk paruh burung pemakan biji-bijian. Nah, bentuk paruhnya pendek, runcing, dan tebal. Contoh paruh seperti ini ada pada burung pipit. Nah, yang kedua ada paruh burung pemakan daging. Bentuk paruhnya tajam, runcing, dan sedikit membengkok untuk menangkap dan mengoyak mangsa. Bentuk paruh ini dimiliki oleh elang. Ketiga, ada bentuk paruh burung pemakan ikan. Bentuknya panjang dan memiliki kantong. Paruh ini dimiliki oleh burung pelikan. Yang keempat, ada paruh burung pengisap nektar. Bentuknya panjang dan runcing. Paruh ini biasanya dimiliki oleh burung kolibri. Yang kelima, ada paruh burung pemakan serangga. Bentuk paruhnya panjang, runcing, dan tajam. Paruh ini disesuaikan untuk mematuk kayu dan menangkap serangga. Nah, paruh ini dimiliki oleh burung pelatuk. Yang keenam, ada paruh berbentuk sudu. Paruh ini disesuaikan untuk menangkap makanannya dari lumpur. Nah, paruh ini biasanya dimiliki oleh bebek. Nah, contoh adaptasi morfologi pada hewan yang kedua meliputi kaki burung atau unggas. Nah, yang pertama di sini ada kaki perenang. Kaki perenang ini memiliki selaput pada sela-sela jarinya yang berguna untuk berenang di air. Kaki ini biasanya dimiliki oleh angsa dan bebek. Yang kedua, ada kaki pemanjat dengan 4 jari, yaitu 2 jari di depan dan 2 jari di belakang. Kaki ini biasanya dimiliki oleh burung pelatuk. Berikutnya, ada kaki pencengkeram. Kaki bentuk ini memiliki kuku melengkung yang tajam dan kuat. Kaki ini disesuaikan untuk mencengkeram mangsa yang biasanya berupa daging. Kaki ini biasanya dimiliki oleh elang dan rajawali. Nah, adaptasi morfologi sudah selesai kita bahas. Kemudian kita kembali ke submenu, kemudian kita klik submenu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang meliputi fungsi alat-alat atau organ-organ tubuh. Nah, contoh dari adaptasi fisiologi pada hewan yaitu pada ikan dan unta. Yang pertama di sini ada ikan. Ikan air laut yang hidup pada lingkungan berkadar garam tinggi pasti akan kehilangan air secara osmosis. Untuk mengganti cairan tubuh yang hilang, ia pasti banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin. Yang kedua di sini ada unta. Unta biasanya menyimpan cadangan air pada punuknya.
Punuk unta berguna untuk menyimpan lemak. Lemak ini digunakan sebagai cadangan makanan yang digunakan ketika tidak ada makanan di sekitarnya. Maka dari itu, unta bisa tidak makan dan minum hingga berhari-hari. Nah, itu tadi adaptasi fisiologi sudah selesai kita bahas. Sekarang kita lanjut ke adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah cara penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contoh dari adaptasi tingkah laku ada pada beberapa hewan. Pertama, bunglon. Bunglon beradaptasi dengan cara melakukan mimikri, yaitu mengubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan. Nah, selanjutnya di sini ada video yang menunjukkan bentuk adaptasi dari bunglon. Mari kita simak terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kemudian selanjutnya ada cicak. Dalam keadaan bahaya, cicak mengelabuhi musuhnya dengan cara memutuskan ekornya atau disebut dengan autotomi. Jika seekor cicak dikejar pemangsa, ekornya akan putus secara tiba-tiba dan bergerak-gerak, sehingga akan mengalihkan perhatian dari pemangsanya. Nah, kemudian yang ketiga ada kelelawar. Nah, kita ketahui bahwa kelelawar beraktivitas pada malam hari. Kemudian, untuk mengetahui mangsa dan melihat dalam kegelapan, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Dan yang keempat ada terenggiling. Nah, jika terenggiling merasa dalam keadaan terancam, terenggiling akan menggulungkan badannya. Nah, pemaparan materi sudah selesai. Kemudian, untuk mengetahui kemampuan dalam memahami materi tadi, kita akan melakukan evaluasi. Kita klik menu evaluasi. Untuk soal yang pertama atau nomor 1, penyesuaian diri makhluk hidup berdasarkan bentuk dan struktur bagian anggota tubuhnya disebut titik-titik. Nah, jawaban yang betul adalah B, adaptasi morfologi, karena ini tadi sudah dibahas pada materi. Namun, sebelum mengklik jawaban yang benar, kita akan cek jawaban selain jawaban yang benar. Maka kita akan cek jawaban C. Dan ternyata jawaban C adalah jawaban salah. Nah, sekarang kita klik jawaban yang benar, yaitu jawaban B, adaptasi morfologi. Dan jawaban tersebut betul. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu unta melakukan adaptasi pada lingkungannya dengan cara titik-titik. Kita coba menjawab jawaban D. Dan ternyata jawaban D adalah jawaban salah. Maka kita akan menjawab jawaban yang betul, yaitu jawaban C. Unta melakukan adaptasi pada lingkungannya dengan cara menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu berdasarkan bentuk paruhnya, burung di bawah adalah pemakan titik-titik. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kita sudah mengetahui bahwa burung dengan bentuk paruh seperti pada gambar adalah burung pemakan biji-bijian. Nah, oleh karena itu, kita akan menjawab jawaban A. Jadi, burung di bawah adalah
burung pemakan biji-bijian. Nah, jawaban yang kita pilih adalah jawaban benar. Lanjut ke soal yang keempat. Berdasarkan gambar di bawah, cakar tersebut berfungsi untuk titik-titik. Nah, gambar cakar seperti yang ada pada gambar ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, fungsi dari cakar ini yaitu untuk mengais-ngais tanah. Kemudian kita akan menjawab jawaban A, yaitu mengais-ngais tanah. Nah, jawaban yang kita pilih adalah jawaban benar. Kita lanjut pada soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Kemampuan kelelawar untuk mengetahui benda-benda yang ada di depannya walaupun dalam keadaan tanpa cahaya disebut titik-titik. Nah, kemampuan kelelawar yang sudah disebutkan pada soal tersebut adalah kemampuan ekolokasi. Jadi kita jawab jawaban D. Dan jawaban D adalah jawaban yang benar. Nah, evaluasi sudah selesai kita lakukan. Kemudian kita klik menu profil pembuat jika ingin mengetahui info tentang pembuat media ini. Nah, di sini sudah ditampilkan info dari pembuat media, dalam hal ini adalah saya sendiri. Nah, itu tadi pemaparan media IT yang sudah saya buat sebelumnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.